Ong kuan. Serake tu akhirnya kira. Saya jawab salam, paling nyaring, paling nyaman, dua akhirnya, mata rapi dia boleh. Dia mah, setuju kan? Ada, saya paling nyaring dia setengah hajat mah. Salbut lah banyak. Siap. Ong kuan tu ya. Semungkin tak mati narako magkara-gara tu. Lah, kau magkara-gara tu. Boleh teh. Mana tu teh. Tu dirintang des. Macam lak bulu berkat teh. Tak kena pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan bi Rabbin khassana bi Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad. أنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى منهجه سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار أما بعد. Sebutan kaulah amul jaki sedajah para hadirin para hadirat. Sehadir sebedah nang kadengan Kak Dinto. Baik sehadir je sadah roh na bede roh mana atau sehadir roh benje sadah atau roh na sehadir je sadah tade karena udhur. Semoga sedajah rahmat na sareng Allah amin. Esapor atu sana amin. Itu tupah kecubaan na ban kakorangan amin. Ban epetakiyah derajat itunya ban akhirat amin. Berpepolang swarga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langkong dak salerana semuljah al mukarram al fadil tamu kita yang paling bahagia. Jadi beliau ni ke kula bunga, beliau bunga juga. Sebelum atam mau berhadirin atau mau ada itu. Kula gila ke mana celing mobil. Apa mi macam kita laan. Jadi ni mobil beliau Avanza. Isiling ban gula, mobil dia punya Avanza ya. Kali ya, kau jangan gula. Orang yang mancing tapi gula bukan tujuh semesem. Jenau. Katanya ada gula kiai. Oh, jangan gula isiling lagi pada lampu lebih kita dia punya Avanza ya. Kau jangan arok. Mondo sudah datang Avanza lampu pada. Gula dia punya Avanza, tapi gula atau mobil asal mobil gula. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebutan kaulah amul jaki al-mukarram al-fadil ad-da'i ilallah al-habib Farhan bin Abdullah al-Idrus. Terjukan al-habib Mustafa bin Ismail al-Idrus. Terjukan al-habib Abdullah bin Muhammad al-Haddad. Semoga beliau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga sareng Allah. Dipelancarkan umrah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tor sebutan kaulah amul jaki guru kita semua. Gurun dan kulah ban panjenengan. Wan pasitung kampung ni kata dak guru. Bahaya kampung ni ke insyaallah musibah bakal toron. Tapi alhamdulillah bade kiai sepo nang kampung Kak Dinto. Selaku aja ke Al-Qur'an. Sema lain pos ngapusin orang ke Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sekus bagus sebab nak kapiriah orang sajar Al-Qur'an ban diajar lagi kok. Engki Kak Dinto. Kiai Nur Fadli. Semoga beliau sareng Allah jaga. Dia pelancar umrah. Dia pataka hajat. Dia pagempang urusan dah. Dunia nah ban akhirat dah. Dan semoga ibu barokah sedaja pesantren nah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Total bujukan. Yang kita dinto dak bapak kepala desa. Desa Pasir. Kula leng-leng Kalimantan. Semua orang ini. Punta lagi, keren lagi. Kula terus sama akan bini, bib, kata bib. Terus sama akan bini, kula bib. Sompok sama kesalahan itu. Kan macam kerasa yang kuda aja seru benar hati itu. Lu kita ngeden. Tertaklah pecukan. Para pengurus desa, tokoh masyarakat, langkong-langkong dak selerena semolja. Masya Allah beliau kali itu sekadin to bapak kepala desa ada ustaz 5 tahun ternyata berdekat-dekat
Takut terada belum tahun beri takut. Masya Allah menikah. Inikah desa saya paling jarang para hadirin. Mun esare Madura ni ke desa macam ni ke tahde. Desa saya beri Kalimantan ni ke esare Madura tak kira nemo. Anapa? Anapa kopi itu ada? Kula ang leng Kalimantan nyaman di sana, mun tak nyaman kajuh nyaman bedi. Bada di samiran ti lah. Ya di sana pasir. Tuh je lah. Tina tak rapat sebut dah. Bapak kepala desa pasir. Saya betul kau nak mulja king kak dito. Bapak Abdul Hamid nyaman reng Madura ki sini ke Pak. Singkat di budi ni. Ontong sampai antar cukup tak Pak Hamid. Semoga beliau sareng Allah Subhanahu wa taala jaga amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ban semoga dana toron. Minta toron dana ruwet 3.000. Setuju ki? Setuju. Memang tidak. Saya kebetul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasan kiai ini kamu nak ceramah, atau Habib mau ceramah, gula oning juru seberapa ini. Bila solawat ni keelang ulang sampai akan berulang kali berarti kenikah, benda hadis saya kelupain. Pangkuan ni kan, benda hadis saya kelupain. Gula nikah lepas berulang kali seminggu, aling leng ajar mau berulang kali. Lebih tertok ceramah, macam tidak tak nemu judul. Tapi ternyata kita nemu boy judul. Jangan kebetulan, makanya benda anak-anak yatim itu mana Rasulullah perhatian. Nak kanan anak ni kaya yatim. Seteretanan dua pada laki perhatian. Dua laki. Mun anak dua yatim berarti embun dan semakin leceh kertas bacing kok benda nak budi-budin semakin depan. Boleh, nak boleh. Nah, tapi mangkana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kena dua yatim ni. Dua yatim. Yang mana Anas bin Malik bin Al-Barra bin Malik. Jadi Anas bin Malik bin Al-Barra bin Malik menikah. Menikah seteretanan dua ummi dan yang mana Ummu Sulaim. Yang tak andi para hadirin menikah. Mangkana orang urusan menikah mun bulan Muharram menikah saya santunin menikah rukun kan anak yatim. Janda pun harus disantuni. Gila je. Curiga kok. Gila ni. Habib saya suruh banan Habib Farhan nikah ketawanya abal-abal para hadirin. Tak ngerti tak betul dah. Jadi Habib ni tak cukup syarat. Walau syarat Habib ni kita tahu tak betul. Nah, orang Abdullah ni kan, ben Habib Mustafa ni cukup syarat. Ni kamu candring betul. Jadi mencandeng Madura ni kayak koncan kan bani tak tahu cak Madura tak baik itu dah habis ke Madura itu. Udah heran kapan depan gak kata kena ni macam di Farhan tumben Madura cak biasa neng Madura tak ada ke Habib setang kui bahasa setang kui cak Madura. Ternyata beliau kapan saya kiai. Oh tahu sekondi cak juga. Kian mau belancang tak kena tahu cak gemeter. Kemarin cak kau jual. Nah, bangga ni kah? Zaman Rasulullah pada dua seteretanan. Yang mana? Serah Anas bin Malik. Terus Serah Al-Barra bin Malik. Seteretanan yatim dua menikah. Embun janda. Mun masuk ke bulan Muharram, ni kejak kalau kun seyatiman. Jauh saya santunin, andi embu perlu biayai. Mangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah ada pun. As-sa'i 'alal armalah wal miskin. Kal mujahid fi sabilillah. Orang napa ki? Sedekanin, napa kebutuhan nah reng bini rada. Ban orang miskin gencer nah pada ban orang seajihad ijalana Allah. Wa kasaim alladzi la yaftur. Perumpamaan pada ban orang gencer lo tegirin raja. Nah, pada ban orang siapa sah tak teman buambu di pasana. Wa kal qaim alladzi la yaftir. Ban pada ban orang sak pejang malam tak teman buambu dari pejang malam. Saya nikah sak biayain ban sak modaleh de reng bini rada ban ya. Mengkan parlo mikne lebih gampang de remah siran de penikah anak engkala anak embuk engkala bini. Ya tak usah nuntut nomor seberempah. Seboko anake. Tebang tak baju.
gelem ya. Tadi janda sampai mati. Turun. Lah tadi finish nomor 2, alhamdulillah kok adik laki. Tangan anak adik bapak anyar. Terus dengan apa? Ya panjang karep. Mungkin kan mun bisa mele macam saya ada nikah. Kan ganteng gak pilih, beri secoba beri aja. Ganteng apa dia? Coba tanya, aku lihat ganteng apa dia? Angkuan roh, bapak dah gelem. Banyak gelem estan roh. Saya pasti tak gelem orang yang kesorban macam dia. Abdullah. Ini masya Allah. Termasuk orang yang ini termasuk Abdullah orang yang mengumpulkan 2 rasa takut. Masya Allah. Khafullah wa zawjati. Sengaja di bahasa Arab kita ngerti sih. Ini cukup antum aja yang paham ini bahas. Nah, itu tidak ada mah. Ini keganteng-ganteng masya Allah karimele sampean. Kemarin orang di panggung karimele. Ganteng ada mah nikah. Dibudin apa? Sayyidatina Ummu Sulaim, ummina Sayyidina Anas bin Malik, sarang ummina Sayyidina Al-Barra bin Malik. Nalekana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, sikap pinarang orang ini kabri hadiah dari Rasulullah. Sahabat Ansor, Al-Aus, Al-Khazraj, penika kabri hadiah termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Nalekana depak ke Madinah, langkah pertama napa? Ngobangin tanah kangkui Masjid Rasulullah. Abangun masjid dari biayanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mangkandar ni ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tada selebih manfaat ke saya kok dari sekapin harta dia kecuali harta Abu Bakar itu sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setudirin banyak sahabat menikah abri hadiah kapi berhadirin. Abri hadiah. Dan Rasulullah akhirnya benar yang ini rantai scan. Saya mau Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim. Mereka apa? Tandi apa napa saya tarawakinah kah? Rasulullah. Terus napa saya teraki? Karena pun diandin anak 2. Pekte tampon so anak 2 ni kedak Rasulullah. Ya Rasulullah, adik sampean macam ni kaki. Tadi terator ke kiai, tapi dia anak bini ratin. Ha deh. Nah, kan ni. Kan kau tak pengolia ke Madura. Nah, kan dak nama. Nikah. Terus, eteng sa anak 2 ni kayak tidak Rasulullah. Sayyidina Anas bedek kanan, Sayyidina Al-Barra bedek kacerah. Pada budak Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak orang pernikahan yang paling dah ajudan Gusti. Tapi tan kula tak ada juga kenapa kecuali harta paling berharga dan kula pernikahan anak. Nikah dan kula ada anak 2. Situ nyaman Anas, situ nyaman Al-Barra. Kumunjan, anak 2 lagi kapi yatim. Terus dak ramah. Abang nyaman Malik bin Sinan seda. Ampun Gusti, nikah banten kula menikah anak kula salah situ pengebula ke panjenengan. Nikah Anas. Anak pakai Sayyidina Anas saya bagi. Dan Rasulullah, mik bani Sayyidina Al-Barra saya bagi. Wala nama markeun apa hikmah? Sayyidina Anas jauh lebih cerdas, jauh lebih tanggap, bentepeng Sayyidina Al-Barra. Tapi bani Sayyidina Al-Barra makin gendeng macam rumah. Pintar gini Sayyidina Al-Barra mereka. Bukti nak beliau saya matiin. Dari kena perang, apa nyaman? Perang ya mama. Beliau ni saya matiin. Petong polo itu tibiin. Petong polo orang kafir itu tibiin Sayyidina Al-Barra bin Malik. Halo berapa ni kenapa? Ya teraki Sayyidina Anas bin Malik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah yang paling tengkul ada ajunan Gusti. Nikah. Kak aku ingat pun ada ajunan. Padahal Sayyidina Anas bin Malik nikah pendidikan menikah. Sebab nonton kuleban panjenengan mengambil sebuah pelajaran penting dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa pendidikan nah? Sayyidina Anas menikah ngebula dari Rasulullah umur 10 tahun. Umur 20 tahun Sayyidina Anas itu Rasulullah menikah. Artinya ngebula dari Rasulullah 10 tahun. Kenapa? Nih bini diam. Pak bapak engkau ngetes otak saya tepat. Sayyidina Anas bin Malik ngebula umur 10 tahun. Ketika umur 20 tahun wafatlah Rasulullah. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Sopok. Jangan gelak telah beri pertanyaan dia tak dengan paham. Mari, kuteh berapa tahun lagi Sayyidina Anas ngebula teh? Kamu tukang debu, dekik nak debu. Katanya sih ada si Budi saja. Itu dia, kok mana nih ceramah deh?
Kok tu dia jauh. Dia kipas mana? Apa pembuka tekan benail. Teh. Berapa tahun berarti Sayyidina Anas menggeledah Rasulullah? Siapa? Ada je. Kebanyakan minum air lah. Siapa? Bi. Berapa tahun, Bi? Nyare kan aja kok. Kalian kok kalian nang lepek melepek dan nak rekan terus lebet kan, berapa tahun? Siapa? 10 tahun khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nama ke Sayyidina Anas Sayyidina Rasulullah napa ikut hubuna khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat fama naharani fama darabani wala naharani ikut hubun Sayyidina Anas saya kau dengan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tapi dari akhlak Rasulullah tak toman Rasulullah renokol kangkok ben tak toman tukah tak toman tukah ke Sayyidina Anas. Mau sampean anak saya yatim pikir saya benar berpengalaman lah macam benar ya mau kena juga bedu mak susu mak kaki susu tak cocok cobalah maka dia diwakil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yukram dalam mereka mon paling berkusar Roma dari Roma umat Islam nikah Roma nikah beda nak kena yatim saya mau jaki lah biayain parateni cerin didik cerin Al-Quran nikah mau beda Roma semacam nikah berarti Roma apa nikah Roma mulja Roma mul selebih mulja boleh napa buat embuk ni kecocokin tetangga tetangga kita lagi kenceran kita usah betul mangkan lah berani ke daerah mah wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u alaih. Saya paling cobaan Roma nikah Roma senapa koncan Roma nikah bedah nak kanak yatim tapi nak kanak yatim penikah SAGN malo mangkan mau nak kanak yatim cak sage mon reng mini randah cak sage mon ajen cih kereng randah tepati kok kami nak anda kami nunggu jangan ikut dari paharuan ini itu wahidah biwahidah 1 lawan 1 ya, tapi memang tidak semua orang itu bisa dikurban sampai amin Allahumma amin ya rabbal aman kan darah mereka hancur nak kena yatim nikah kau tu imul jaki bersantunan nak kena yatim benikah kun sekalian dalam setahun doki masuk ke bulan Muharram bulu wajah santunan nak kena yatim santunan nak kena yatim ini kebenar benar deh bersantunan untuk nak kena yatim maka baru satu hasil tunggu kisah Beb kayaknya 10 menit Beb gimana Beb tutup ya Beb ya kulit kebeter Habib ni kayak gua suruh pemarin ke kulit cara hamil kok aduh apa itu cek pintar jangan kan kulit saya pelas semua padahal kan rumah cuma kulit para hadirin beliau di Pontianak kulit di betul lah kulit doang tiket kina salah sekali kupeng kulit numpak pesawat teman turun teman sampai kebetulan numpak kapal sih nah makanya kita daerah mah pada malah cerita lagi kulit daerah mah kok apa pesawat kok nggak sendiri jangan pun situ nggak pinjam dah terus kamu masih bener ya jauh lah goreng dina lu kok paling tak serius secara berdina deh kena kok sebagai ateh sallu ala Nabi Muhammad dengan pada salah satu kisah pada orang setetangkean benreng bini malah ben tetangkean akan rucah kik masa odik laki dan nikah si bini mereka akan cah ben lagi ben situ nggak menikah ternyata bahkan can depak ke omor kapan depak ke omor napa atina aki yatim tina aki dua embun kan kik ngode tahu siapa pikiran mandek gitu yatim dua embun kik no yatim nikah itu angguan tak kini kisah natural tanpa skincare iya loh jadi daerah mah lo nikah ani kesedetan kayak kapan kancan nih ke depan komor ani ya dalam hati sengkok ya mon setia teronang bunga
Benengkok ibagia, tang gaji setiap bulan, tang penghasilan setiap bulan, benengkok gaji separuh. Separuh itu sengkok bentang keluarga, separuh ibagia kabinin tangkan cah sejanda ben kena anak. Aculun macam beri kapas dibulin pada serah situng syekh para hadirin. Anikah ame pe Rasulullah. Pada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba bak ni entare fulan. Fulan tu kebela ben encek fulan dia ahli swarga. Akhirnya sehari pun itu. Sehari. Kapan esare? Ternyata tanya ke kampung siapa fulan dia? Ya koncan, tahu kaki siapa fulan? Fulan juga jingan itu. Ibu tu, tapi ben Rasulullah itu ahli swarga dia koncan. Akhirnya entar ke situ ya. Segap tidak bercoba gini kah? Akhirnya wis, engkau ternyata mau ben orang yang tibi lah. Kapan datang mau ben orang ternyata orang yang gogok. Gogok. Cak maturun naro. Dina ande pada tato dan naga. Ki ngoden gogok naga aku. Kapan tahu itu dijajeng. Nah, itu kan dia iya rumah cik kok. Apa cak kamu buta tato orang. Ada tidak ada mah. Gogok orang. Betul. Cok orang yang dikebojingan preman. Pas dibudi dia tanya, Mbak Andre, apa amal ibadahnya Mbak? Foto amal ibadah, sekaki. Mbak ungkuan, ban sengkok ni Mbak beri kabar bunga. Apa kabar dia? Rasulullah maturut salam ke Mbak ungkuan begini hati. Kaki cuma cuy itu. Enjok cuma cuy nanti. Bila enjok. Dengar, cak betul. Nah, udah kan beng betul. Ya iya cerita ya Masya Allah. Lah benar mak ongkuan. Serius kok. Njok rapi kok. Iya, tak mungkin Rasulullah SAW ke sengkok. Engkau ada orang kurang ajar. Engkau ada beni orang alim. Engkau beni orang soleh. Tak mungkin. Kok. Njok Rasulullah SAW ke baan. Apa dabun Rasulullah? Dabun Rasulullah bani orang ahli swarga. Aduh, pandang. Njok rapi macam doji ya kok. Nangis seperhatian cek kocak ahli swarga. Sampean bemun seumpamane kocak. Pak Rasulullah matur salam debat kula deki seumpamane. Amin Allahumma amin. Ada tidak remah. Ruwet bi ceremet kenapa saya? Kula boleh lagi nang dinare. Mun ceng kula cak kula ben Habib tuh. Ini kula sak ngerusak cara mana Habib ya. Habib cara mau masyaallah menangis seorang. Kula orang tas. Sapu. Bangga ndak ramah. Lepas ni contohnya bapak seumpaman teh Habib Abdullah nikah, Habib Farhan, Habib Mustafa, apa malam amin pedikian. Amin Rasulullah amin. Salamaki ke Farid. Untuk pun Rasulullah. Kebenar ke Farid ya. Saya kok cinta ke Farid. Pas Farid je orang ahli swarga. Ongkon pun tak bisa minta mati. Aduh apa dia dunia lesok. Torot lah. Oh tapi bini sampean janda. Iya tak iya. Tapi bini kan datin. Iya. Selagi ngodah. Ngodah ya tunda kah. Kan sakit ateng kok celing dalam kuburan. Jelas ya perlahan saja tidak kong je. Kan sakit teh. Iya roh. Pada sampean mon lagi nah bini boleh. Sakit teh kula kan jangan pahak langsung cabur ke sungai apa tu diri aing tak ada lem tak tinggal mate iya lah tahun ni kira ngak ni ke badan tahun terus kula dengar boleh kena kita cetak kena terus ada tidak ramah lega kapan dibudi ni atau salam macam ni kayak kebala salam Rasulullah daripada pak berhubungan saling sekelak ni kan pas lo berapa gonjang lo berapa ni kemas nangis. Kapan nangis saya kuan janda remah makin kru sampean neng jadi ngapung. Terus napa? Kula masuk ke Roma. Anu napa sampean ke Roma nah? Kula mandia tobat. Atau tobat dosa makin kuku kula Allah. Pas lo berbani ke mandi tobat pak. Lo berbani ke bahas solat ke masjid. Ketika sholat ke masjid cepon kun masuk ke masjid loring tak teman masuk ke masjid rumah masuk ke masjid nangis itu macam gulu-gulu kepan datang nangis ke tengah masjid ya Allah masjid tak dikendeti kan berdana macam ya jadi mengkan ya masjid itu berdeti insyaallah tadi amin Allahumma tahun datang tadi barakana Habib Mustafa tadi barakana Habib Farhan tadi barakana Habib Abdullah tadi amin Allahumma. Yang pun tak ada titorah, tuntutlah beliau.
Kok kena terusul. Nah, saya nutut ke kuda satu, nih. Ki gua, Wah, makin hari itu amat. Kok lama terusul. Tapi makan dia orang kapan masuk ke masjid nih kah? Nangis pula habis. Nangis. Kapan apa jangan imam nangis betul. Siapa ringin kiai, siapa ringin sampai Rasulullah nangis benikin pola nama margana. Imam siapa sing imamin suaranya nyaman. Nangis pola tetangga nangis. Terus nangis sekali tadi. Pada ban situngnya kehilangan sampai. Nangis. Situng ada datang nangis sekali. Ya tanya lagi, kakek arah apa mi nangis? Tang sampai enak. Kakek mi nangis kia. Kok pulang kakek nangis? Kok nangis kia? Kita judul tapi tangis apa? Pada akhir kapan lebaran ini kau pernah nangis asojud. Kapan asojud ternyata dan sujud terakhir apa nikah mati. Tak cika boleh. Selalu ada Nabi Muhammad. Oh di amal siap. Ternyata atau sekecil dari tobat langsung mati nang sujud terakhir padahal beni orang alim, beni orang soleh, salah orang selalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab perbuatan anak ini orang bini janda dan anak ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardo, beliau menikah Amirul Mukminin. Gua kemudian sambian keras orang Sayyidina Umar. Tapi kekerasan Sayyidina Umar terselip di dalam hati penikah Riqatul Dalab. Kenapa? Pangkalik na lembut Sayyidina Umar. Kula ni kemana jeneng aki? Gagak tak gagak? Bah, cak macam. Tapi kula ni kailan mate. Oh, dia roh. Tahu saja lah sakit. Abang kandara mah, nikah. Sayyidina Umar bin Khattab buang tak orang hati ni, buang anggaran kafir. Cak macam. Perapaan hijrah atau Sayyidina Umar bin Khattab menikah. Bagian orang kafir saling lagi kak bayan tarik. Syahatin wujud. Orang-orang biadab. Kau cuma Sayyidina Umar. Siapa setero embuk setia nangis. Bentro bini na jandaah. Bentro anak yatimah. Tunggu sengkok. Bedeng budi dah kunung dari yang kemudian. Ada dari abang. Terang-terangan Sayyidina Umar menikah keluar. Nentang Sayyidina Umar. Dia. Tapi Sayyidina Umar menikah rigoh. Lekas nangis. Nangisan Sayyidina Umar lagi birni. Sayyidina Umar menikah. Nih seran ke orang Sayyidina Umar. Tak tekan ke orang Sayyidina Umar menikah. Ini Sayyidina Umar. Kenapa? Kan kulaku andi rutinan apa? Ngangko aing sabe aing menikah ke romana orang-orang rada orang-orang mes. Anak kata cu namun emang dina ni kelambak somor dalam. Tak pun sangkin yang kuisan nyogi. Dalam. Tapi sering bagi sering bini ni kadang lesok. Tangki, kan orang bini menikah makhluk yang lemah. Dia roh, lemah orang bini dia. Tak percaya sampean, bukti Caca aku ni mon kelero tapuk marin. Coba bukti orang bini ni ke makhluk yang lemah. Sampean kapan bini boleh, mesti bini ni nangis. Makhluk lemah, tahu sampean sekuat ki. Aku empat ki kepiak ki buat cinggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kejutan kula ni tak bida-bida ceramah. Badah beliau. Todus kula. Paling kula kemarin tujuh abad munduran sekolah ni. Macam kelasain. Kula kelasain ke Abdullah. Kastan kula tahu dia Abdullah tujuh di sebelah tak sago bain kula. Tadi semoga dan kula bantuan saja bertekak saja hajat. Amin Allahumma. Seki pura kelak menikah. Ki pura kelak tok. Kelak kapi nama tak? Akila Ongkuan Allahumma kama farahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah ya rabbal alamin. Semoga kata Allah Subhanahu wa taala mempungakan kula ben panjenengan nang dunya bunga boleh nang akhirat. Akila nang dunya akila boleh nang akhirat. Amin Allahumma. Akumpul nang dunya akumpul boleh nang akhirat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedak bintoh pemator kurang lebih nah nyon seborah. Dek tekut teh, pipi, mbak, ya ale, selaki atau saat sepupu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Farid Ihya Mukhtar, saya dari Madura.
Muka-muka bermanfaat dan kaula sadaja. Seperti kata beliau, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua, yang mana di dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ibnul Kiram Al-Habib Farhan bin Abdullah Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Alaihi falyatafaddal maskura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi tatanazzalu rahmat وبإكثار الصلاة والسلام عليه تنال الشفاعات. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيد السادات وقائد القادات سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحترمين أيها العلماء الأجلاء yang sama-sama kami hormati, para ulama, para habaib, para kiai, hafizahumullah, semoga beliau-beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Nur Fadli, kemudian juga tadi saudara kita yang luar biasa sekali. Kula ndak on macam dulu. Ini kelemahan Al-Faqir ini tidak bisa ceramah pakai bahasa Madura. Ya, ada yang menganjurkan belajar, Beb, kata dia, pakai kamus. Kamusnya yang ada nyawanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak beranjak kita dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya fi afiyah wa salamah. Semoga pada malam hari ini rahmat dicurahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak Al-Faqir sebutkan satu persatu, semuanya tanpa sedikit pun mengurangi ta'zim hormat Al-Faqir kepada mereka semua. Kita doakan semoga para ulama kita, para kiai kita, Allah panjangkan umurnya, para habaib Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Semoga Allah kuatkan mereka dalam dakwah. Semoga Allah kuatkan beliau dalam berjuang di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Al-Fakir ini juga bingung apa mau disampaikan. Mau disampaikan apa ini? Khair insyaallah. Kayaknya sudah semuanya disampaikan oleh Kiai tadi ya. Ada yang anak paham, ada yang juga anak tak paham, banyak tak pahamnya tadi kalau salah deh. Insyaallah ini Muharram. Muharram ini termasuk seorang. Ini Muharram termasuk dari bulan-bulan haram. Andai kulis konek, ya, pandai sedikit saja. Bulan Muharram ini adalah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati semenjak zaman jahiliyah dulu. Itu ada 4. Salatun sardun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, kemudian 1 menyendiri dia. Yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang menyendiri adalah Rajab sendiri. Jadi di bulan-bulan haram ini adalah bulan yang di situ tidak terdengar peperangan. Bulan yang dihormati semenjak zaman dulu, semenjak zaman jahiliyah, apalagi setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dihormati dan diagungkan oleh Nabi, oleh Rasulullah dan oleh syariatul Islam. Jadi termasuk bulan yang kita berada di pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, bulan haram, bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dihormati oleh umat Islam, dihormati oleh bahkan seluruh manusia ya, yang mau menghormatinya. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang haram, bulan yang dihormati oleh Allah, oleh syariat, oleh manusia seluruhnya. Dan di dalam bulan Muharram itu ada satu peristiwa yang amat sangat luar biasa, atau tepatnya di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu merupakan tanggal atau hari di mana di tanggal tersebut Allah menyelamatkan para kekasihnya. Di tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh yang selamat, dia punya bahtera wastawat 'alal judi, bersandar di gunung atau di bukit Judi. Kemudian Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari api Namrud. Jadi begitu para hadirin, seseorang kalau dia ingin mengajak orang untuk kembali kepada Allah, ingin mengajak orang kembali ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti dia akan mendapatkan rintangan dan halangan. Maka kata para ulama, kalau kamu jadi orang yang saleh, kamu mahbub, kamu akan dicintai. Tetapi ketika kamu menjadi muslih, kamu ingin menjadi seseorang yang bisa menjadikan orang lain saleh, maka kamu akan dimusuhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum beliau mengumumkan bahwa beliau seorang rasul, beliau seorang nabi, beliau dicintai oleh kaumnya, mahbub, bahkan dikatakan al-amin, Muhammad al-amin. Semuanya senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahbub, dicintai. Tetapi ketika beliau sudah diturunkan risalah, menjadi seseorang yang muslih, seseorang yang ingin menjadikan orang lain menjadi orang yang saleh, maka beliau dimusuhi. Itu sunnatullah fil alam. Itu sudah pasti seperti itu. Tidak akan mudah ketika kita ingin mengajak seseorang untuk kembali kepada Allah, ketika kita ingin mengajak seseorang untuk kembali ke jalan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan ada halangan, akan ada rintangan. Tetapi tetap pertolongan Allah akan bersama orang-orang tersebut. Kekasih-kekasih Allah akan Allah selamatkan. Tahun lalu teringat masih Al-Fakir di sini, di masjid ini kita bercerita bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentara. Dan peristiwa tersebut, peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, itu terjadi di tanggal 10 Muharram.
Ketika Nabi Allah Musa sudah tidak mendapatkan lagi jalan untuk keluar, di depan adalah lautan merah, di belakang Fir'aun dan bala tentara yang siap menghabisi dan membunuh Nabi Allah Musa, dan seluruh Bani Israel akan dihabiskan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan teman-teman Nabi Allah Musa atau Bani Israel mengatakan, ya Musa inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan binasa, kita akan hancur. Memang secara akal tidak akan ada jalan keluar di situ, di depan lautan merah, di belakang Firaun, tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi subhanallah, iman seorang nabi, iman seorang rasul, iman seorang ulul azmi, iman seorang kalimullah. Kalla, tidak kata Nabi Allah Musa, kita tidak akan binasa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Padu iman Nabi Allah Musa itu. Ya, apa padu bahasa Madura itu? Kuat ya. Iman seorang nabi, rasul, ulul azmi, kalimullah. 4 bintang Nabi Allah Musa itu. Nabi, rasul, ulul azmi, dia kalimullah ya. Di posisi secara akal hancur sudah, tidak bisa kita lari. Depan lautan merah, belakang Fir'aun, tidak bisa lari kemana-mana. Maju tenggelam, mundur ke belakang juga mati ya. Tetapi subhanallah, beliau mengatakan kalla, tidak, kita tidak akan binasa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku punya Allah, aku punya Rabb yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dengan penuh keyakinan Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa, Musa idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan wahai Musa. Fanfalaqa. Nah, Musa pun tidak tahu apa yang terjadi kalau tongkat yang beliau bawa dipukulkan ke lautan. Hanya itu perintah dari Allah. Allah perintahkan saya untuk memukulkan tongkat ini ke lautan. Beliau pun tidak tahu apa akan terjadi setelah dipukulkan tongkat ke lautan tersebut. Tetapi subhanallah, apa yang terjadi? Mu'jizat azimah. Fanfalaqa, dipukulkan tongkat ke laut, maka lautan merah yang dalam, yang luas itu terbelah menjadi 2. Subhanallah, mu'jizat azimah. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, Allah rekam ceritanya, Allah abadikan cerita ya kan, yang terjadi di tanggal 10 Muharram dalam Al-Quran kepada diri Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka terbelah lautan, fakana kullu firqin kattawdil azim. Setiap belahan itu seperti dinding yang tinggi, yang besar, tapi terbuat dari air. Kiri kanan dinding, tengahnya kering ya, jalan bagi Nabi Allah Musa alaihissalam dan Bani Israel. Maka beliau pun dan Bani Israel melewati jalan tersebut sampai ke ujung tepi yang sana. Fir'aun dan bala tentaranya pun ikut masuk. Kemudian diperintahkan lagi untuk dipukulkan sekali lagi. Maka dinding yang besar, yang tinggi, yang terbuat dari air kembali merapat. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan merah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kenapa lima tasumun yauma Ashura, kenapa kalian berpuasa di hari Ashura? Maka kata orang-orang Yahudi di kota Madinah, hari ini wahai Muhammad, kami punya nabi diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka untuk memperingati ya kan, keselamatan kami punya nabi, maka kami berpuasa di hari Ashura ini, tasyakkuran, bersyukur atas keselamatan nabi kami, Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami kata Rasulullah lebih berhak, lebih layak untuk memperingati Musa daripada kalian. Karena diperintahkan para sahabat pada waktu itu belum ada kefarduan Ramadan, sumu yauma Ashura, puasalah kalian di hari Ashura. Diperintahkan, ada yang mengatakan di riwayah bahwa sebelum adanya kefarduan Ramadan, maka puasa Ashura itu hukumnya wajib di riwayah. Walakin, tetapi para ulama mengatakan tetap itu Ashura hukumnya sunnah walaupun sebelum difardukan Ramadan. Setelah 2 tahun berhijrah Rasulullah SAW baru turun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat
Rahimakumullah. Kemudian yang kita lakukan pada malam hari ini adalah menyantuni anak yatim, dan itu dianjurkan oleh para ulama, ya kan? Walaupun ya sedikit mungkin ingin Al-Fakir sampaikan, anak yatim ini hidupnya bukan hanya di bulan Muharram, ya kan? Anak yatim ini bukan dia bernapas, makan, minum hanya tanggal 10 Muharram. Dia ini hidup setiap hari. Setiap hari dia makan, setiap hari dia minum. Hanya mungkin momennya yang tepat barangkali. Ana, kata Rasulullah, wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Tadi juga disinggung oleh kiai kita. Bagaimana rumah yang terbaik, khairu baitin muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya rumah orang muslim, rumah umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yuhsan ilaih, yang anak yatim tersebut diperlakukan baik, dianggap seperti anaknya sendiri. Iya, iya, kalau anak yatimnya itu ayahnya meninggal, ayahnya kaya raya, oh rebutan yang mau ngasuh anak yatimnya. Tapi kalau anak yatimnya ayahnya tidak memiliki harta, nah, jadi di situ bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung, bahkan mengatakan aku sangat dekat kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Asyara bisabbabati wusta. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, dekat sekali dengan anak yatim. Artinya apa, kata para ulama, bahwa menjadi seorang yatim itu tidak enak. Nabi merasakan bagaimana susah dan sulitnya menjadi yatim ketika dalam perut ibunya beliau sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Ketika umur 6 atau 7 tahun sudah ditinggal pergi oleh ibunya. Ya, tidak enak dari anak yatim itu. Dan hati-hati, jangan ada pernah kita dengar yang lalu bahwa Nabi itu, yatimnya Nabi Muhammad tidak seperti yatimnya para anak-anak yang lain, ya kan? Rasulullah itu irhasat, dijaga oleh Allah sebelum menjadi Nabi. Beda, yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebuah kehinaan untuk beliau. Yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebuah hal yang tidak baik. Bahkan yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana didikan dan penjagaan Allah yang sempurna untuk beliau. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Betul-betul dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang mengatakan Nabi Muhammad naudzubillah min dzalik, yatim tak terurus, dibilang lecek. Naudzubillah. Ada seorang yang mengatakan seperti itu. Ingusan. Astagfirullahaladzim. Beda, Nabi Muhammad itu dari kecil itu beda, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dijadikan seorang nabi, bahkan pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan dalam sebuah cerita, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad ketika masa kecilnya bermain dengan anak-anak Quraisy yang lain, yang mana permainan tersebut ya seperti ya mengangkat batu dan harus membuka bajunya. Wallahu alam seperti apa permainan zaman dahulu, mengangkat al-labinah, batu bata, kemudian menggunakan bajunya, baju itu dibuka. Dan Nabi seperti anak orang-orang Quraisy yang lain ingin bermain juga seperti itu, tetapi subhanallah ketika beliau membuka bajunya ada suara hatif, suara yang tidak nampak rupanya. Itu hatif berbunyi, ya Muhammad auratak. Nabi toleh kiri kanan, tidak ada siapa. Ya Muhammad auratak. Ya masih kecil. Masa kecil Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya Muhammad auratak, ya Muhammad auratak, wahai Muhammad auratmu, auratmu. Tidak jadi Rasulullah buka bajunya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Bukan yatim seperti anak-anak yatim yang sering kita lihat, mungkin tak terurus, lecek, ingusan, kusut masailah. Rasulullah tidak seperti itu, azim. Rasulullah itu agung semenjak kecil, bahkan dari dalam perut ibunya pun Rasulullah sudah nampak kemuliaannya. Bagaimana yang kita ceritakan bahwa Sayyidah Aminah ketika hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlan khafifan la tajidu lahu thigala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Aku seolah-olah, kata Sayyidah Aminah, tidak mengandung.
Sallallahu alaihi. Dari dalam perut dan tidak pernah nyusahkan ibunya. Dari dalam perutnya Nabi itu tidak pernah nyusahkan ibunya. Subhanallah. Jadi hati-hati. Ada orang-orang yang kurang adabnya, ada orang yang tidak ada akhlaknya. Dia menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya adalah yatim dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Omongan yang tidak ada didasari dengan ilmu pengetahuan, omongan yang didasari dengan kebodohan dan bughd benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tahu bagaimana tidak enaknya menjadi yatim, ditinggal pergi oleh orang tua, ayah atau ibu. Maka Rasulullah tadi menjamin, aku akan bersanding dengan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Dan tadi yang Al-Fakir katakan, anak yatim bukan hanya hidup di tanggal 10 Muharram. Anak yatim itu hidup setiap hari. Kalau dia hanya makan di tanggal 10 Muharram ya enak ya, setiap hari disantuni khairu baitil muslimin baitun fi yatim yuhsanu ilaih wa syarru buyutil muslimin, dan sejelek-jeleknya rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim juga. Baitun fi yatim yusau ilaih, diperlakukan secara tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Harta warisannya dimakan oleh orang yang mengurus. Orang yang memakan harta anak yatim itu kata Allah memasukkan neraka jahanam, api neraka jahanam dalam mulutnya, dalam perutnya. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, insyaallah Allah berikan taufik dan inayah kepada kita. Tidak banyak yang Al-Fakir sampaikan. Malam juga sudah larut, para hadirin sudah juga banyak yang mengantuk. InsyaAllah mudah-mudahan perkumpulan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang baik, perkumpulan yang dimana di situ dihidupkan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tidak bangkit kita, tidak bubar kita dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala hawalaina shaqiyan wala mahruma. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وحبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. نستعيذك يا الله من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك وحبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها ونصرها ونورها وبركتها. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم أجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، من الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فارحم والدينا
اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا آبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا معلمنا في الدين، وارض عنا وعنهم وأسعدنا وإياهم واجعلنا وإياهم من أسعد السعداء هنا وغدا، واجعلنا وإياهم من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أجرنا من النار أجرنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Farhan bin Abdullah Al-Idrus yang telah memberi siraman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan doa beliau semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa penutup untuk ini kami aturkan kepada Habib Abdullah, kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau tidak usah gelem doa. Pada aku kuliah. Masyaallah cek tahu. Iri gula ongkon ni. Tinggallah tak usah doa. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bubar. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai yang telah menutup acara ini dengan salawat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan aliran barokah dari beliau semua. Kami selalu membawa acara mohon ampun maaf yang tidak terhingga apabila di dalam berkata ahwal dan akwal kami kurang tepat atau kurang sopan kepada para habaib, para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua seperti kata baginda Nabi, angkumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bubarlah kalian semua dan dosa-dosa kalian sudah digantikan dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para habaib, para kiai, para